dengan datangnya seorang pemain depan dengan reputasi seperti Asdin tadi, ini berpotensi untuk bisa membuat lini serang dari Persib berbahaya. Tapi juga tentunya dengan dia belum punya pengalaman berlaga di Liga Indonesia juga menjadi tantangan untuk adaptasi. Tapi kalau melihat rekam jejaknya dari Liga Malaysia, tentunya satu adisi yang mungkin akan cukup positif. Tapi tentunya Persib Bandung tidak hanya butuh satu pemain. Kita kan tahu beberapa hari terakhir ramai diberitakan kalau Persib Bandung selangkah lagi mendapatkan winger timnas Bosnia tuh si Luka Menalo itu kan. Nah, terus juga ternyata si Luka Menalo ini bukan pemain pertama nih yang akan didatangkan oleh Persib Bandung. Persib Bandung juga mengincar striker JDT nih namanya Asdin Mujagic, susah banget namanya. Asdin Mujagic. Ini merupakan penyerang JDT yang di musim lalu itu membela dua tim nih. JDT sempat dipinjemin ke Sabah. Jumlah golnya oke banget, jadi mencetak 25 gol dan juga 6 assist. Nah, kalau misal si Asdin ini bener datang nih Mas, kira-kira apakah ini bisa menjadi solusi lini depan Persib Bandung nih? Iya, Persib Bandung mungkin membutuhkan striker yang bisa mencetak 20 gol plus ya, untuk musim mendatang, untuk bisa membuat tim ini mampu untuk mempertahankan lagi gelar juara dengan tantangan dari tim-tim lain yang akan juga coba memperbaiki roster mereka. Dan dengan datangnya seorang pemain depan dengan reputasi seperti Asdin tadi, ini berpotensi untuk bisa membuat lini serang dari Persib berbahaya. Tapi juga tentunya dengan dia belum punya pengalaman berlaga di Liga Indonesia juga menjadi tantangan untuk adaptasi. Tapi kalau melihat rekam jejaknya dari Liga Malaysia, tentunya satu adisi yang mungkin akan cukup positif. Tapi tentunya Persib Bandung tidak hanya butuh satu pemain, tapi membutuhkan cukup banyak pemain untuk memperkuat tim lagi, karena ada pemain-pemain yang keluar juga kan, jumlahnya lebih dari 4 bahkan. Ini menjadi satu keadaan yang cukup menantang buat Persib untuk membangun roster ya, karena dibutuhkan pemain grade A dengan kualitas luar biasa untuk bisa menjadi bagian dari skuad Persib Bandung. Dan kita tahu juga Persib gak cuma bersaing di Super League, dan juga di ajang-ajang Asia kan, ada ACL 2, ada ASEAN Club Championship, League Cup ya kan, dan Super League, jadi 4 klub. 4 kompetisi yang akan dijalani Persib Bandung tentunya butuh kualitas pemain yang luar biasa. Gimana Mas? Iya, tadi tuh dan kayaknya satu kalimat yang tadi Mas Adi bilang itu diamini sama semua fans sepak bola Indonesia ya. Rimba sepak bola Indonesia tuh nggak gampang. Jadi disamain sama Malaysia, Vietnam, Thailand yang secara geografisnya udah beda. Betul, nggak cuma secara geografis tapi supporter pressure ya. Itu kan nilai tambahan bagi pemain-pemain asing yang baru datang. Kayak tahun lalu aja, musim lalu si Ramon ya. Ramon kan top scorer di Liga sebelumnya, ternyata butuh adaptasi beberapa kali sampai harus pilates dulu. Baru rutin golin. Tapi pilates memang pas tuh buat pemain bola ya. Untuk bisa lebih relax dan juga punya kemampuan untuk bisa daya tubuhnya kuat. Yes, betul. Jerman sebelum take off ke USA juga mereka pilates dulu kan. Jadi ada beberapa adaptasi dan adisi yang menurut gua penting juga bagi pemain yang didatangkan sama Persib. Mungkin apple to apple mirroringnya sepak bola Asia Tenggara sekarang pun juga udah nggak bisa secara lurus gitu, secara linear, karena Liga Malaysia sekarang ada di peringkat yang keberapa, selalu didominasi sama JDT juga gitu kan, plus Liga Indonesia yang secara dinamis di musim ini pasti akan berbeda gitu. Makanya butuh banyak pemain baru Persib Bandung yang bisa mengcompile squad yang musim lalu udah ada. Apalagi pelatihnya ganti kan. Betul. Pemain-pemain Persib nih, yang direkrutan Persib di musim lalu kan ada yang sukses, ada yang gagal nih. Kita tahu yang sukses seperti Barba berhasil lah. Terus juga Tom Haye oke banget kan, didatangkan dari status free transfer sih sebenarnya. Tapi ada juga pemain yang gagal, semisal Kurzawa secara match fitness sudah nggak oke. Tapi juga ada Ramon Tanke yang tadi Mas Wildan juga udah ngomong, seorang top skor Liga Kamboja ya kan, yang dengan jumlah gol di atas 20-an, tapi ketika main ke Liga Indonesia ternyata butuh adaptasi yang lebih panjang kan. Nah, apakah ini tanda memang seharusnya manajemen Persib atau tim kepelatihan ketika yang mendatangkan pemain udah coret aja lah pemain-pemain dari Liga Asia Tenggara, atau sebaiknya ya nggak masalah datangnya pemain dari klub-klub Liga Asia Tenggara tapi harus lebih selektif lagi gitu. Ya justru harus banyak kesempatan ya untuk bisa mencari bintang dari liga-liga di Asia Tenggara dengan value mereka yang mungkin sedikit lebih di bawah dari bintang yang beredar di Liga Jepang misalnya atau di A-League. Ini menjadi satu market yang cukup menarik untuk bisa digali oleh Persib Bandung, dan apalagi yang menarik tentunya adalah Persib juga kehilangan Matrikardi karena kontraknya habis ya.
Kayak Matekardi sampai 2027 ya. Oh, 2027 ya? 2027. Ini juga menjadi keadaan yang harus dia cermati dengan baik. Karena lini pertahanan, kalau Barba sudah tidak ada, kalau Matekardi juga nanti menghilang akan sangat berkendala di sana. Dan tidak mudah ya untuk bisa membangun lagi sebuah squad yang sudah juara beruntun. Kemudian untuk mencari pemain-pemain yang akan menambah kekuatan dan juga lapar akan tantangan dan gelar juara. Ini kan nggak mudah untuk membuild sebuah kultur seperti ini yang sudah begitu ada di Persib Bandung gitu kan. Dan adisinya harusnya bisa membuat mereka lebih bersaing dan berupaya untuk bisa mempertahankan gelar lagi, karena kembali ambisi dari tim-tim lain ini yang patut diperhatikan oleh Persib Bandung. Betul, karena Persebaya Persija juga udah mulai gencar kan untuk mengganggu dominasi Persib. Gimana Mas Willy? Iya, kalau kita lihat kan sebetulnya mungkin kalau gua memandangnya selain mendatangkan pemain dari, kalau tadi Mas Bur bilang dari regional Asia Tenggara ya, yang memang mungkin secara kualitas juga bisa dipertimbangkan lah oleh manajemen Persib Bandung. Tapi hal yang menarik tadi Mas Adi juga sempat nyinggol bahwa ada pemain-pemain di Liga Indonesia yang mungkin juga bisa jadi salah satu perbincangan menarik buat jendela transfer gitu. Karena misalnya kayak gosipnya Peralta ke Persija, yang bahkan bocor di transfer peresmiannya Sintayong ya. Itu kan juga jadi satu pembicaraan yang menarik gitu. Bahkan kalau itu menurut gua itu bisa jadi satu nilai plus karena si pemain udah teruji di kompetisi liga yang begitu padat. Dan juga dinamika Liga Indonesia yang kadang nggak bisa ditebak. Bisa pindah venue kapanpun. Ya kan, bisa pindah home di H-5 sekalian gitu. Bahkan dengan jam terbang liga yang dikeluhkan juga Mas Adi oleh beberapa pemain asing ya, karena traveling dari satu tempat ke tempat lain dengan jangka waktu yang begitu jauh gitu. Jadi menurut gua kalau memang marquee player ini didatangkan, mungkin nilai plusnya adalah pengalaman ya, experience yang akan ditularkan gitu kepada para pemain. Tapi apakah dia memang fit in dengan sistem yang nanti ada di Persib Bandung ke depannya? Karena buat pemain-pemain yang pergi kayak Federico Barba, Patricio Marticadri yang nanti juga kita nggak tahu apakah kontraknya akan memperpanjang atau enggak. Bisa jadi itu pertimbangan pertama dulu sih buat menambal sosok yang pas gitu dibandingkan mau ya mendatangkan pemain lini depan pasti, karena musim lalu kan Persib PR-nya ada di lini depan ya. Bahkan kalau dibilang atraktif, lebih atraktif si cacing Persija yang jumlah golnya begitu banyak dan juga atraktif gitu permainannya. Tapi mungkin itu jadi red line dari manajemen Persib. Tapi kalau dari gua mungkin pemain-pemain yang pergi itu lebih make sense buat ditambal dulu gitu buat manajemen Persib Bandung yang levelnya ada di pemain itu. Federico Barba, man, he's a star. Luar biasa. Itu pemain luar biasa. Tadi kan Mas Wildan juga berkali-kali bilang ya manajemen Persib harus fokus menambal pemain-pemain yang telah pergi ya. Kita tahu sekarang Persib udah kehilangan 5 pemain nih. Ada Adam Bersibek yang terbaru kan, terus ada Sergio Castel, Kurzawa, Dewangga, dan juga terakhir juga ada Federico Barba juga, ada 5. Dan bahkan bukan nggak mungkin bakal bertambah, bahkan isunya Berguinho juga bakal ikut gabung ke teman-teman yang udah cabut nih. Jadi kan melihat dinamika yang ada, jadi nggak ada ada potensi bakal bertambah kan. Nah, kira-kira siapa Mas Adi, Mas Wildan, pemain Persib yang kemungkinan bakal ikut hatur nuhun nih sama pemain-pemain yang udah duluan pergi gitu. Mas Adi nih. Iya, kalau jumlahnya sudah seperti ini juga sangat tricky ya bagi manajemen. Apalagi mereka harus membangun sebuah squad untuk ajang yang berbeda-beda dan harus ada roster yang dalam dengan kualitas yang sama. Tapi kan tentunya di front office Persib Bandung sudah terbiasa karena mereka hampir dari musim ke musim harus rebuild dengan squad yang lebih hebat lagi menuju ke level yang lebih elit lagi. Jadi mereka sudah tahu target-targetnya dan dengan pemain-pemain yang hilang tentunya tidak akan terlalu terasa signifikan seperti Dewangga bermainnya sangat tipis juga di Persib Bandung dan ini adalah pemain yang juga mungkin bisa digantikan dengan tidak terlalu sulit. Pun juga dengan Sergio Castel yang juga datang tapi tidak memberikan adisi yang istimewa gitu kan. Menjadi pemain yang harapannya dari physicality, dari pengalaman, dari kemampuannya dia untuk bisa bergerak di zona pertahanan lawan tapi tak terlihat terlalu dahsyat gitu. Jadi memang kembali ada momen untuk bisa mengambil pemain baru dengan pre-season yang cukup karena Castel juga datang di paruh kedua. Ini tidaklah optimal pun juga dengan Kurzawa yang mungkin juga ketika datang juga dalam kondisi tidak fit 100%. Jadi memang ini masalah-masalah yang kerap kali berulang juga di Persib Bandung dengan mendatangkan pemain dengan level seperti Kurzawa tapi tidak siap bermain. Ini menjadi keadaan yang tidak optimal dan ini menjadi pembelajaran dan tentunya dengan ambisi Persib untuk bisa dominasi di beberapa ajang harus memberikan pergerakan yang positif di transfer market dengan mendatangkan pemain-pemain di level elit terutama di Asia ya. Yang kira-kira bakal kepental ya. Siapa lagi ya?
William Barros mungkin? William Barros menurut gua sih salah satu pemain yang punya peran yang signifikan ya. Dia bisa build up dari backline, dari posisi flank, kemudian bergerak maju. Bahkan Berginio juga sama. Andai ini hilang, maka tentunya harus ada pengganti yang... Berginio keren banget sih. Iya, dan dia punya work rate yang luar biasa gitu kan. Dan dua pemain ini adalah glue guy menurut gua. Hamon Tanke dan juga Berginio. Mungkin kaliber bintangnya ada di grade B, tapi mereka merupakan pemain yang bisa melengkapi sebuah squad, dan Persib Bandung membutuhkan pemain-pemain seperti ini yang juga mungkin dari segi ego mereka bisa di press down dan bisa menjadi role players untuk tim Persib Bandung. Kalau Lucho seperti apa, Mas Adi? Lucho juga sangat penting lah. Lucho punya pengalaman di lapangan tengah, bintang di Liga Malaysia, dan kapten ya untuk Penang sebelum dia pindah ke Persib Bandung. Dan ketika dia tampil, ini selalu begitu dinamis dan punya kemampuan menekan dengan direct, punya kemampuan koneksi, range passingnya sangat lengkap. Sepakan jarak jauh juga krusial, set pieces juga menjadi hal yang sangat penting, dan kemampuan yang dimiliki oleh Lucho untuk bisa memberikan peran ini. Kalau dia juga tidak ada di skuad Persib Bandung, maka tentunya harus dicari lagi set piece taker yang unggul dari segi free kick dan juga corner kick. Ini adalah pemain yang punya kemampuan luar biasa dan harusnya sih bisa di-keep ya oleh Persib Bandung. Iya, tugas besarnya kan sebetulnya pernah kejadian ketika Persib juara yang pertama, yang kedua. back to back kedua, yang kedua. Itu kan hampir semua pemain pentingnya hilang pergi ke Malut United. Teron Del Pino, Gustavo França, Siro, itu kan semuanya pergi gitu. Artinya fenomena hilangnya key player dari Persib ini bukan yang pertama mereka alami gitu. Dan dinamika kayak gini harusnya sudah bisa disiasati oleh manajemen juga, oleh perusahaan secara keseluruhan gitu ya, oleh PT PBB buat mencari tambal sulam yang pas. Dan tadi kalau Mas Adi bilang kan ada nama-nama yang kalau pergi kayaknya ini akan fatal nih buat ditambal. Bikin goyang dikit lah gitu ya. Pasti karena misalnya orang meragukan William Barros gitu. Barros adalah pemain yang di catatan statistik ya. Gue juga adalah orang yang kadang statistik tertulis dan statistik di lapangan kan it's two different thing gitu menurut gue, karena ada statistik yang cuma bisa kita tonton dari the whole match. Nah, Barros ini kan sering underlap, overlap gitu. Jadi performanya cocok di sistem permainannya Boyan Hodak gitu. Artinya kalau misalnya ada yang pergi ya, kan kabarnya juga Maxwell mau ke klub yang sebelah kan gitu. Artinya itu juga jadi satu catatan penting juga kalau misalnya salah satu pencetak gol Persib, goal getternya hilang, ya PR besarnya Persib nggak cuma menambal pemain yang punya kualitas, tapi juga tadi work rate player di musim lalu yang secara level ada di potensi mendongkrak performanya Persib. Apalagi akan bermain di League Cup yang mulai terkonfirmasi juga jadwalnya kapan akan bermain gitu. Meskipun itu cuma pakai 3 pemain asing ya katanya. Cuma pakai 3 pemain asing. 3 pemain asing untuk lawan yang level lebih rendah. Misal lawan klub Super League. Klub apa di Championship. Karena Championship itu kan cuma pakai 3 pemain asing kan. Ya, misalnya kayak gitu. Terus juga nanti akan tampil di ASEAN Shopee Cup. Itu turnamen yang Indonesia udah absen terus ya. Makanya kita ada di pot 6 ketika pengundian. Artinya tuh, itu artinya kan jadi beban tersendiri buat Persib Bandung sebagai juara liga untuk bisa berbicara banyak lah, untuk bisa melangkah jauh di turnamen yang masa iya sih tim sekelas Persib Bandung nggak bisa compete gitu di turnamen level Asia Tenggara. Dan menurut gue tuh jadi salah satu title getter yang paling masuk akal gitu buat diraih oleh Persib setelah mendapatkan 3 gelar juara berturut-turut. Setelah tripit Super League. Iya. Benar. Ini kita tahu dari 5 pemain yang udah pergi nih. 3 di antara yang merupakan pemain belakang kan, ada Barba, Kurzawa, dan juga ya Adam Persibek, kita masuk kategori pemain belakang lah. Ini berarti dari 3 pemain ini tentu yang paling yang paling berpengaruh ketika Persib harus kehilangan Barba. Kita tahu Barba mainnya keren banget musim lalu dia sebagai sebagai selain jago juga dalam membangun serangan, mengintercept dari serangan lawan juga sangat bagus, terus juga sangat sangat komunikatif juga. Dia bisa sangat oke ketika baik diduetkan dengan Matrikardi ataupun dengan Julio Cesar. Barba selalu tampil bagus, baik itu dimainkan sebagai back tengah maupun full back kiri ya. Nah, kalau menurut Mas Yadi, Mas Adiani dan juga Mas Wildan, kira-kira sanggupkah Persib nih datengin back yang selevel sama Barba? Kan sempat ada rumor
Persib katanya ngincer backnya FC Utrecht tuh, Mike van der Horn kan. Mike van der Katanya Van der Horn. dia tuh di musim lalu bersama Utrecht Ya. golin 4 dan dari 49 pertandingan. Dia juga sempat main di Swansea, di Ajax, dan dalam obrolan si Sempat ke Jakarta juga tuh. sampai ke Jakarta juga Dengan kan pas Ajax, lagi ya. lawan Ajax, lawan Persija dan Persib waktu itu ya. Dan tapi ini isu terbaru katanya Mike van der Horn lebih memilih tawaran dari klub Siprus namanya AEK Larnaca. Jadi kan ternyata harapan Boboto untuk cepet-cepet datangnya pengganti Barba kayaknya nggak jadi kesampaian ya. Kira-kira bakal dapat nggak nih Persib pemainnya selevel Barba gitu? Mike van der Horn profil yang berbeda dari Barba. Dia adalah central defender yang mungkin wujud dan penampilan serta permainannya mirip misalnya dengan Sven Botman. Ya. Line breaking defender dengan passnya, kemudian juga sangat unggul di bola-bola udara, mengantisipasi crossing lawan dan juga akan terlibat dalam proses set play ya. Tapi dengan mobilitas yang agak minim dan juga ball control yang tidak sebaik Barba, tentunya ini adalah pemain yang mungkin kalau masuk akan pegang peran yang berbeda. Dan untuk menggantikan Barba dibutuhkan ketelitian dari manajemen mencari yang benar-benar profilnya fit dan tepat, dan kalau Barba menghilang seolah tak terasa gitu kan. Dan mungkin justru kalau ada ambisi, gue melihat kemungkinan mendatangkan pemain seperti Sandy Walsh harus dipikirkan juga. Wah, itu di posisi sama flank. opsi juga tuh, Atau keren juga misalnya Arhan yang juga mungkin berpotensi juga untuk datang, tapi juga menarik karena banyak tim lain yang juga Garuda Yaksa sangat gitu, pingin gitu kan. Dan ini menjadi hal yang menarik gitu. Dan tapi Barba adalah pemain yang mungkin kalau di Indonesia levelnya sangat elit sekali. Wow. Dan tadi ya dia mampu untuk bisa juga terlibat dalam proses gol dan juga build up, sangat penting dia di build Back up. terproduktif kan di Super League dengan 5 gol. Ya di fase pertama build up Persib Bandung dia selalu punya kesempatan untuk berbuat sesuatu di sana. Dan kemudian kalau ada free kicks, corner kicks, dia akan menjadi pemain yang coba untuk ada mengakhiri peluang tersebut gitu kan. Jadi memang eye towards goalnya luar biasa, leadershipnya juga fenomenal gitu kan. Dan bagaimana dia bisa berkoneksi dengan supporter dan juga hal yang penting. Dan ini adalah pemain yang full package yang hilang dalam momen yang harusnya bisa mungkin di-extend lagi. Betul. Tapi memang sudah di-extend sepertinya karena di mid-season lalu sempat ada rumor Di dia paruh ingin musim pulang kembali ke Eropa, dan memang sekarang panggilan untuk berlaga di Yunani sepertinya yang membuat dia tak bisa menolak karena juga kan di Liga Yunani tentunya ada penaikan level juga untuk Barba yang pernah main untuk Como, untuk FC Sion di Swiss ya. Iya, salah satu hal yang membuat Barba di extend itu kan ketika dia ada kabar mengalami homesick ya Mas Adi. Jadi dulu dia sempat ngerasa homesick karena sepanjang karirnya Federico Barba dia nggak pernah main di luar Europe. Swiss itu kan sama Italia kan dua negara tetangga gitu, artinya dia bisa commute buat kembali ke keluarganya, dan ketika bermain di Asia dengan level intensitas penuh pressure kayak di Persib dengan beban main di Champions League juga waktu itu, apalagi tadi kalau Mas Adi bilang kan he's a connected player gitu loh, dia bisa jadi penyambung ke supporter, dia juga menjadi salah satu top idol juga di Persib Bandung. Bahkan yang terpenting menurut gua sosok Barba yang hilang adalah kehilangan sosok yang paling disegani di ruang ganti gitu. Karena itu penting kan buat klub dengan label seperti Persib Bandung. Meskipun dia baru musim pertamanya di Persib, tapi karena pengalamannya dia, terus juga dia bisa mengkoneksikan satu sama lain pemain-pemain yang bahkan baru debut atau pemain yang juga baru datang kayak Haye, kayak Reinders, dia bisa langsung menyatukan tim ini secara profiling Persib secara utuh gitu. Itu menurut gua kehilangan yang sangat amat berat. Dan berarti kalau misalnya mau datengin pemain yang ada di levelnya Barba, yang perlu dilihat juga adalah profil dia sebagai leader. Dia juga adalah sosok yang bisa mengangkat Persib secara morality, apalagi harus traveling jauh dengan jumlah pertandingan yang akan jauh lebih banyak gitu kan. Dan yang pasti dia harus menjadi sosok pemimpin di pinggir lapangan juga, di luar lapangan juga gitu. Untuk mengkondem skuad Persib yang akan sangat lelah pastinya di musim depan ya bermain di 4 kompetisi. Betul.